Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penulisan publikasi ilmiah, Ibu Fadila Yuning Tias, MPD, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kerangka publikasi ilmiah, itu di mana sebuah topik yang sangat penting dalam dunia akademik, khususnya bagi kita yang sedang melakukan penelitian dalam perkuliahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa publikasi ilmiah ini bukan hanya sebagai bentuk akhir dari penelitian, tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan temuan-temuan baru. Nah, oleh karena itu, memahami kerangka publikasi ilmiah ini menjadi kunci agar penelitian kita ini dapat diterima dan diapresiasi oleh komunitas akademik. Nah, dalam presentasi kali ini, kami akan membahas secara garis besar komponen utama dari kerangka publikasi ilmiah, mulai dari judul hingga referensi. Langsung saja ke pematerian yang pertama, yaitu oleh Najwa. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, publikasi ilmiah. Publikasi dalam bahasa Indonesia mempunyai arti mengumumkan atau mempublikasikan, atau juga kegiatan diseminasi untuk menyebarkan informasi ke publik. Publikasi memiliki beberapa arti lainnya, namun semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyebarkan informasi yang sama yang berguna, sebagai contoh seperti tulisan dan naskah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah karya tulis yang bersifat ilmiah, juga dipublikasikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya, kerangka publikasi ilmiah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu judul. Judul dapat dibuat dari topik yang ditentukan. Judul juga bagus jika semuanya berhubungan dengan topik dan biasanya pendek, mungkin sekitar 10-15 kata, dan juga menarik. Umumnya semakin pendek judulnya, semakin luas juga topik yang dibicarakannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, judul merupakan pokok informasi utama dalam semua kegiatan ilmiah. Sedangkan judul adalah nama dalam suatu karya ilmiah dalam artikel ilmiah. Judul harus menggambarkan topik secara akurat, juga penentuan judul hendaknya dipertimbangkan secara matang dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, judul harus berkaitan dengan topik dan maksud serta tujuan karya ilmiah, serta ruang lingkup dan bagian artikelnya. Yang kedua, judul harus mudah dipahami. Variabelnya terkait artinya judul tidak bersifat indikatif atau mengandung kata-kata yang mendukung makna ganda. Judul yang dirumuskan sifatnya tentatif, karena judul dapat berubah selama penulisan. Hal-hal yang harus diperlakukan dari menuliskan judul adalah yang pertama, judul akan membuat orang lain mau membaca hasil publikasi kita gitu, atau provokatif. Yang kedua, judul tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Juga jika judul terlalu panjang dapat membuat judul utama dan judul atau judul tambahan, yaitu subjudul. Yang ketiga, sebaiknya judul dibuat dalam bentuk frase beranda, bukan dalam bentuk kalimat. Oleh karena itu, judul sistem informasi akuntansi di Indonesia, contohnya gitu, judulnya tuh misalnya sistem informasi akuntansi di Indonesia, itu kurang tepat. Jadi lebih baik misalnya tuh pengembangan sistem informasi akuntansi di Indonesia. Yang keempat, perlu diperhatikan tata krama yang baik, menggunakan bahasa berdasarkan prinsip tata bahasa yang benar. Selanjutnya, kerangka publikasi selanjutnya adalah identitas penulis. Identitas penulis adalah suatu deskripsi tentang seseorang penulis yang berisi identitas sebagai pemegang hak atas kepemilikan. Nama penulis harus ditulis tanpa gelar akademis atau apapun, menulis nama lembaga tempat bekerja, dan menulis alamat surel atau email. Semua nama yang tercantum harus mempertanggungjawabkan isi publikasi tersebut. Untuk yang berstatus mahasiswa, alamat yang dicantumkan itu alamat universitasnya. Selanjutnya, kerangka selanjutnya itu abstrak. Pada umumnya,
Abstrak disajikan secara singkat, sekitar 150-200 kata, ditulis dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Abstrak juga tidak boleh mengandung persamaan, catatan kaki, atau referensi. Abstrak dalam penelitian yang ditulis dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting dengan adanya latar belakang, singkat tujuan penelitian, pendekatan atau metode yang dilakukan, hasil, temuan penting, termasuk kesimpulan, saran ditulis dengan satu paragraf. Dapat dikatakan latar belakang cukup dengan satu kalimat dan dapat diikuti dengan pernyataan tujuan penelitian. Cara atau metode terbaik yang singkat, fokus pada temuan-temuan penting dan implikasi temuan. Tidak ada singkatan yang tidak dijelaskan terlebih dahulu dan juga tidak mengacu pada tabel dan gambar serta referensi acuan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Nida. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu kerangka publikasi ilmiah ada keyword. Yaitu yang merupakan kata pokok yang menggambarkan daerah permasalahan yang dibahas di dalam artikel atau istilah-istilah yang menjadi dasar. Dan dalam teks utama berupa kata tunggal atau gabungan kata. Sebagai kelengkapan abstrak, penulis harus melengkapi kata kunci di bawah abstrak. Kata kunci yaitu berupa kata atau frasa yang menggambarkan keunikan materi yang dikaji dan diartikan sebagai ide dan topik yang mendefinisikan objek. Nah, penulisan kata kunci ini dapat dipisahkan oleh tanda koma dan dicantumkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari sebuah karya ilmiah yang memberikan latar belakang dan konteks dari penelitian yang dilakukan. Beberapa poin penting yang bisa dicangkup dalam pendahuluan adalah yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah, yaitu menjelaskan tentang topik penelitian dan relevansinya. Yang kedua yaitu rumusan masalah, yang menyatakan pertanyaan atau masalah spesifik yang ingin dipecahkan oleh penelitian. Lalu, yang ketiga ada tujuan penelitian, yaitu menyebutkan tujuan utama dari penelitian, baik itu untuk menemukan solusi atau memahami fenomena tertentu. Yang keempat yaitu ada manfaat penelitian, yaitu menguraikan dampak atau kontribusi yang diharapkan dan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, pendahuluan ini berfungsi untuk mengantar pembaca agar memahami mengapa penelitian ini dilakukan dan mengapa masalah yang diangkat penting untuk diselidiki. Yang selanjutnya yaitu ada metode. Metode yaitu bagian penulis yang jelaskan secara rinci bagaimana penelitian itu dilakukan, meliputi teknik pengumpulan data, alat atau instrumen yang digunakan, dan prosedur analisis data. Bagian ini juga menjelaskan populasi atau sampel yang diteliti dan alasan mengapa metode tertentu digunakan. Adapun elemen penting dalam metode ini yang pertama meliputi desain penelitian, yaitu apakah penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Yang kedua yaitu subjek atau sampel penelitian, seperti siapa yang terlibat dalam penelitian, misalnya orang, atau dokumen, atau fenomena tertentu, dan bagaimana subjek itu dipilih. Yang ketiga ada prosedur, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, seperti teknik pengumpulan data, misalnya seperti survei, wawancara, atau eksperimen. Yang keempat, yaitu ada instrumen penelitian, yaitu instrumen atau teknik yang digunakan untuk mengukur atau pengumpulan data, seperti kuesioner atau alat ukur. Dan yang kelima, yaitu teknik analisis data, yaitu bagaimana data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik, analisis tematik, atau metode lainnya.
Bagian metode ini penting agar penelitian dapat diulangi oleh penelitian lain sehingga dapat teruji kredibilitas dan validitas penelitiannya. Selanjutnya ada hasil. Hasil yaitu temuan penelitian adalah bagian di mana peneliti memaparkan data atau temuan penelitiannya. Bagian ini biasanya terdiri atas ringkasan data yang diperoleh dari eksperimen, survei, atau wawancara tanpa interpretasi subjektif penulis. Nah, beberapa komponen penting dari hasil yaitu yang pertama ada penyajian data, yaitu hasil yang diperoleh selama penelitian dapat berbentuk tabel, grafik, atau narasi. Yang kedua yaitu ringkasan temuan. Temuan yang signifikan dari data yang diperoleh seperti perbedaan antara kelompok yang diuji atau korelasi antara variabel. Dan yang ketiga yaitu keabsahan data. Nah, terkadang bagian ini juga memuat validasi dan reliabilitas hasil yang diperoleh. Nah, bagian ini biasanya objektif dan hanya menyajikan data mentah sebelum mendalami analisis lebih lanjut. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nida yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya itu ada pembahasan atau diskusi. Nah, pada bagian ini, diskusi merupakan tempat peneliti menafsirkan temuan penelitian yang telah dipaparkan. Disinilah peneliti menjelaskan apa maksud temuannya, menghubungkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya, dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pendahuluan. Nah, artinya di bagian pembahasan ini, dalam publikasi ilmiah itu berfungsi untuk menjelaskan atau menganalisis hasil penelitian secara kritis. Penulis ini mengaitkan temuan penelitian dengan literatur yang relevan dan menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dijawab atau yang diajukan. Nah, dalam analisis temuan ini, penulis membahas temuan utama dari hasil penelitian, menjelaskan apakah hasil tersebut mendukung atau bertentangan dengan hipotesis atau teori yang ada. Lalu hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu untuk melihat kesesuaian atau perbedaannya. Misalnya hasil dapat mendukung studi sebelumnya atau memberikan pandangan baru. Lalu dibahas tentang dampak atau implikasi dari hasil penelitian terhadap teori, praktik, atau kebijakan. Nah, ini menjelaskan relevansi penelitian terhadap konteks yang lebih luas. Lalu selanjutnya, ada simpulan. Nah, kesimpulan ini itu merupakan bagian akhir penelitian yang merangkum hasil utama dan memberikan jawaban langsung terhadap rumusan masalah yang diajukan di awal. Artinya, simpulan dalam publikasi ilmiah ini yaitu menyajikan penutupan dari keseluruhan penelitian, di mana penulis ini menyampaikan temuan utama secara ringkas, memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, serta menekankan pentingnya hasil yang diperoleh. Lalu selanjutnya, yang terakhir itu ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini memuat semua bacaan yang dirujuk pada penyusunan artikel ini, mulai dari kerangka berpikir hingga diskusi pembahasan. Tentunya topik tersebut harus relevan dengan kajian dan sebaiknya dipilih dari artikel atau sumber terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, daftar pustaka ini mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam publikasi ilmiah. Bagian ini sangat penting untuk menunjukkan sumber literatur yang mendukung penelitian dan memberikan penghargaan kepada penulis yang karyanya dijadikan referensi. Nah, daftar pustaka ini memiliki aturan gaya penulisan tertentu seperti APA, American Psychological Association, atau MLA, atau Chicago, dan yang lain-lainnya. Nah, referensi ini juga disusun berdasarkan urutan alfabetis sesuai nama belakang penulis pertama.
Nah, daftar pustaka ini juga biasanya mencakup referensi dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Artikel dari blog atau website tanpa basis ilmiah biasanya tidak digunakan. Mungkin sekian pembahasan materi tentang kerangka publikasi ilmiah dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang mau menambahkan atau menyanggah pemaparan materi dari kami, drop di kolom komentar, atau yang mau bertanya silahkan drop juga di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.